menjelaskan ayat nanti tolong dijelaskan itu Pak ya. Itu kenapa Pak? Kenapa harus memilih begitu? Ada apa dengan Indonesia menurut pandangan Bapak sendiri? Terima kasih Pak, itu aja. Oke, nanti istri saya nambahi, tapi saya akan jawab. Saya luar negeri ini kan juga banyak ya, tapi kalau anak yang paling kecil Australia, tapi pilihannya kan banyak, bisa Amerika, bisa Eropa, tapi nomor 1, nomor 2, saya pilih Singapura pertama secara geografis dekat. Kedua, secara budaya nggak jauh beda. Yang ketiga, secara moral juga cukup kuat dalam hal, misalnya kalau kita pergi ke Eropa, maka Belanda tentu homonya kuat sekali. Paris, lesbinya kuat sekali. Amerika, kalau San Francisco, sebelum era-era LGBT, ada data yang mengatakan 30% populasi LGBT. Kalau Eropa banyak homo, Australia banyak lesbi, maka itu menjadi pertimbangan kenapa kami pilih Singapura. Nah, nanti kenapa anak paling kecilnya ke Melbourne, Australia. Tapi kita harus sadar bahaya-bahaya itu, supaya kalau kita sadar, itu kita persiapkan. Jadi sekolah di luar negeri terus terang ada bahayanya. Bahkan saya ketika seminar-seminar parenting menjumpai orang-orang tua yang anaknya jadi ateis ketika sekolah ke luar negeri. Untung saya dengar cerita-cerita seperti itu. Sehingga anak kita persiapkan, persiapannya apa? 1, lahir baru sungguh-sungguh. Dia melayani Tuhan, dia bisa PA pribadi, dia bisa saat teduh pribadi. Saat teduh yang bukan pakai buku yang sudah jadi, kayak orang tinggal dimakan, tapi baca Alkitab, sehingga dia bisa, kita tahu dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Itu persiapannya. Nah, sekarang alasan yang bukan rohani. Ya, kalau rohani itu nggak ada pertimbangan, karena luar negeri rohaninya nggak lebih baik. Gitu kan? Apalagi Eropa, gereja udah kosong, Amerika. Ya kalau Amerika bicara gereja yang ramai, ya gereja Indonesia lah gitu ya. Saya sering pelayanan kok ke Amerika, ke New York, ke Philadelphia, itu Pak Lukas, ya jemaatnya banyak orang JKI itu. Karena di sana nggak ada JKI, mereka di Pak Lukas tuh. 1.000 orang kebaktian. Tapi kalau gereja Amerika, ya elah, gedung-gedung malah ditempelin dituliskan seal gitu, dijual gedungnya. Eropa juga begitu. Yang ramai itu gerejanya orang Asia, orang Korea. Jadi kalau bicara alasan rohani, nggak ada. Ya, bahkan kalau yang termasuk kantong atau sekolah-sekolah Kristen di Amerika pun teologianya udah sangat liberal, di mana ya semua agama bisa ke surga, bahkan Alkitab karya sastra. Jadi tentunya mengirim anak ke luar negeri ini kalau bagi kami bukan alasan rohani, tapi kami berani karena soal rohani kami orang tua adalah gembala si anak-anak dan kita sudah ajarkan, persiapkan bahkan selama anak di luar negeri kita hubungannya baik dan bisa terus membina kerohaniannya. Nah, jadi yang kita cari di luar negeri apanya dong gitu kan? Kurikulum enggak juga. Bicara ekonomi, Jerman sama UI, bagus UI lah. Bicara teknik, ITB enggak kalah lah sama NTU. Bicara kurikulum, Indonesia luar biasa. Sekolah bisnis, namanya Prasetya Mulia, lalu Pelita Harapan, lalu UMN, lalu sekolahnya Ciputra, itu sekolah bisnisnya dengan praktek-praktek bisnisnya luar biasa. Apa yang kita dapetin dari sekolah di luar negeri? Mindset anak bertambah luas, kedua jaringan. Contoh, waktu anak saya ke sekolah ke Singapura, ambilnya di NUS, otomatis dia berjumpa dengan anaknya yang punya televisi Indonesia, yang punya anak Sudah Muncul Indonesia, yang punya anak tambang Indonesia, yang punya anaknya pengusaha Amerika, kumpul semuanya di Singapura. Makanya begitu anak saya lulus kuliah, dia kerja, dia keliling dunia, dia ke Boston, dia ke New York, dia ke Melbourne, dia ke Guangzhou, dia seminar kemana-mana. Dan dia dibayar kira-kira $10.000 per 60 menitnya. Dari mana dia dapat jaringan itu gitu ya? Kalau dia sekolah di Indonesia, ilmunya sama lah, kurikulum Indonesia hebat-hebat. Tapi dia nggak akan dapat koneksi itu. Jadi tergantung seberapa besar impian Anda untuk anak-anak Anda. Kalau Anda bisa gini, anak saya nggak pengen dia jadi kayak anaknya Pak Jarod, pembicara internasional keliling dunia. Saya mau anak saya keliling Indonesia aja deh, gitu. Itu Universitas yang di Karawaci, namanya UPH Pelita Harapan, itu banyak anak bupati di situ. Pak, anak saya menjadi pengusaha di Indonesia dan punya cabang di berbagai kabupaten. Udah, itu UPH bagus banget secara networking. Kalau kurikulum, udahlah, sarser sama lah. Jadi kita boleh mencari networkingnya. Nah, kalau kita, atau bisa juga begini, banyak anak sekolah ke luar negeri, jangan buru-buru pulang. Nanti di luar negeri itu dia cari kerja dulu perusahaan. Yang pertama, cara kerja di mana saja, yang penting kerja. Karena begitu lulus kalau nggak kerja kan biaya hidup bertambah terus. Nah, begitu kerja, mulai cari ancer-ancer, ancang-ancang, cari perusahaan yang punya cabang di Indonesia. Itu trik untuk apa? Untuk penghasilan.
Setelah dia kerja 2-3 tahun di sana dan kantornya punya cabang di Indonesia, nanti dia dikirim ke Indonesia, tapi gajinya gaji sana. Beda kalau dia pulang Indonesia, ngelamar di sini. Jadi bisa dibayangin ya, kerja baru 2-3 tahun, gajinya 60 juta, ditaruh di Gresik, Sidoarjo, di mana kosnya cuma 500.000, makan sejuta cukup. Itu nikmat banget. Jadi saya banyak meng-coach orang tua, ya ini kayak trik dan ya gimana caranya kita merancang masa depan anak, tentu termasuk juga dengan budget ya, kan ke sekolah luar negeri kan kalau kosnya aja kan sebulan kan $1.000 ya 10 juta, makanannya 1.500 ya 25 juta, kos dan makan, belum yang lain-lain ya 45 juta sebulan lah satu anak gitu. Nah kalau misalnya yang income-nya nggak masalah Pak, saya kalau soal itu Pak, oh iya ayo kita ngobrol gitu ya, mau di mana luar negeri yang cocok gitu. Jadi tentu pertimbangannya banyak sekali, tapi pertama adalah anak mau jadi apa dulu. Keunikan anak mau jadi apa. Nah, setelah itu mau jadi apa itu cocoknya kuliah di mana. Ya, itu baru kita, tapi ujung-ujungnya awalnya dari tadi tuh, kita pahlawan, anak itu anak panah, dia mau jadi apa dulu. Itu yang perlu kita gumulkan. Kalau sudah ketemu yang memang sesuai keunikannya, ya, baru kita carikan nanti di mananya yang paling bagus. Sama-sama Australia, sama-sama Singapura, perguruan tinggi yang mana gitu ya. Nah, untuk bisa memilih itu kan pertama butuh biaya, kedua butuh ranking. Maka anaknya harus dimotivasi, kamu bisa milih universitas, mau MIT Amerika atau NUS Singapura atau mau di mana, kalau kamu ranking biaya nggak ada masih bisa beasiswa. Jadi dulu anak saya waktu saya motivasi kuliah yang hebat-hebat, universitas hebat-hebat itu saya dalam kondisi belum diberkati. Secara biaya nggak bisa. Tapi anak saya dari kecil kelas 1-2 SD sudah saya ajak bicara, kamu bisa kuliah di mana saja kalau kamu ranking 1. Maka anak yang hanya IQ di bawah 120 itu dari kelas 1 SD, saya sudah punya impian. Aku mau sekolah ke luar negeri, beasiswa. Gitu. Kita tinggal bilang, kamu bisa, nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tambah doa, tambah motivasi. Ya singkat cerita jadi. Gitu. Ya. Oke, saya serahkan kembali ke moderator untuk pertanyaan selanjutnya. Iya, apakah ada yang mau bertanya lagi ya? Next. Nggak ada. Mungkin dari chat ya, Pak ya? Ya, silakan dibacakan. Oke. Ini ada yang tanya nih,